Halo Sobat JKN Surabaya, salam sehat. Saat ini saya sedang bersama Mbak Nur Dwi Astuti selaku Koordinator Edukasi dan Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya. Halo Mbak Dwi. Halo Mbak Melin, gimana? Apa kabar? Sehat. Mbak Melin gimana kabarnya? Sehat Mbak Dwi. BPJS Kesehatan terus berupaya untuk mewujudkan kemudahan akses layanan kesehatan, termasuk dalam menangani keluhan yang dialami oleh peserta JKN. Saat ini telah hadir di tengah masyarakat yaitu BPJS 1 atau BPJS Siap Membantu yang merupakan upaya untuk memberikan informasi serta penanganan pengaduan peserta JKN di fasilitas kesehatan, baik di FKRTL maupun di FKTP. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai BPJS 1 atau BPJS Siap Membantu. Nah Mbak Dwi, ngomong-ngomong apa sih BPJS 1 itu? Oke, BPJS 1 ini merupakan BPJS Kesehatan Siap Membantu. Nah, perlu diketahui BPJS 1 ini merupakan rebranding dari petugas penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Nah, supaya peserta JKN ini mudah untuk mengetahui keberadaan BPJS 1, petugas BPJS 1 ini memakai rompi, Mbak Melin, warnanya hijau sage, seperti itu. Oke. Jadi kalau ada petugas yang memakai rompi berwarna hijau itu pasti identitas dari BPJS 1. Betul. Untuk tujuannya sendiri sebenarnya apa ya Mbak Dwi dengan dibentuknya BPJS 1 di rumah sakit maupun di FKTP ini? Ya, jadi untuk tujuan BPJS 1 sendiri ini sebagai garda terdepan dalam pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta JKN. Berarti untuk sekarang peserta JKN lebih mudah ya Mbak Dwi apabila memiliki keluhan tinggal melaporkan ke BPJS 1. Manfaat apa yang diterima oleh masyarakat dengan adanya BPJS 1? Oke, yang jelas banyak sekali manfaatnya Mbak Melin. Yang pertama memang masyarakat atau peserta JKN ini bisa mendapatkan informasi seputar JKN seperti iuran, bagaimana status kepesertaannya, untuk akses pelayanannya seperti apa. Kemudian apabila memang peserta JKN ini mendapatkan kendala khususnya terkait pelayanan, dapat menghubungi petugas BPJS 1. Itu tadi kan manfaat bagi masyarakat atau peserta JKN ya Mbak Dwi. Nah, manfaat yang diterima bagi fasilitas kesehatan dengan adanya BPJS 1 ini apa Mbak Dwi? Ya, otomatis sangat membantu dalam hal pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta. Namun yang perlu diketahui bahwa pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta ini yang jelas tanggung jawab bersama ya Mbak Melin. Jadi memang BPJS Kesehatan tidak bekerja sendiri dalam penyelesaian informasi ataupun penanganan pengaduan. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya. Kemudian diperkuat kembali sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan publik. Disebutkan bahwa setiap penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik, yang artinya bahwa setiap vaskes provider BPJS Kesehatan wajib memiliki unit pengelola sarana pengaduan. Nah, kemudian atas dasar tersebut, maka setiap vaskes menunjuk dan menetapkan petugas yang disebut petugas PIPP, petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Nah, BPJS 1 ini Mbak Melin berkolaborasi dengan petugas PIPP dalam penyelesaian pengaduan peserta JKN. Dan kemudian saat ini di setiap FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut terdapat pelayanan informasi JKN. Jadi ada signage-nya, warna biru, yaitu tempat untuk pemberian informasi maupun penanganan pengaduan. Tentunya tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun bermanfaat juga bagi fasilitas kesehatan ya Mbak Dwi dengan adanya BPJS 1 ini. Oke, bagi Sobat JKN yang masih awam dengan tugas dan tanggung jawab petugas BPJS 1 ini apa Mbak Dwi sebenarnya? Untuk tugas tanggung jawab petugas BPJS 1 ini cukup banyak ya Mbak Melin. Yang pertama bahwa kita melakukan tindak lanjut terkait pemberian informasi, penanganan pengaduan di fasilitas kesehatan. Kemudian BPJS 1 juga melakukan sibling. Sibling itu adalah supervisi, buktikan, dan lihat langsung.
Jadi BPJS 1 ini melakukan penilaian dan pengecekan terhadap area-area layanan yang ada di Vaskes. Contohnya, kita melihat area pendaftaran. Apakah pasien pada saat mendaftar di rumah sakit masih diminta fotokopi? Oh, oke. Nah, kemudian bagaimana keramahan petugas dalam melayani pasien? Layanan di polinya seperti apa? Apakah dokternya datang tepat waktu atau terlambat? Kemudian apakah ada iur biaya atau tidak? Selanjutnya, BPJS 1 juga melakukan customer visit, baik ke pasien rawat jalan maupun rawat inap. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan Vaskes kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan janji layanan yang telah menjadi komitmen Vaskes provider BPJS Kesehatan. Kemudian tugasnya adalah berkoordinasi dengan PIPP rumah sakit apabila terdapat permintaan informasi ataupun penanganan pengaduan peserta JKN. Dan tak lupa bahwa BPJS 1 ini juga memastikan bahwa Vaskes telah melakukan update data informasi seperti ketersediaan tempat tidur. Hal ini kan juga penting ya Mbak Melin? Iya, betul. Jadi karena di aplikasi mobil JKN ini sudah banyak fitur-fitur, salah satunya adalah pengecekan ketersediaan tempat tidur. Kemudian pendaftaran antrian online, sehingga rumah sakit ini wajib menjalankan antrian online untuk kemudahan peserta dalam pendaftaran atau pelayanan peserta. Serta untuk permintaan informasi dan penanganan pengaduan ini wajib dilakukan pencatatan di aplikasi SIPP, yaitu aplikasi saluran informasi dan penanganan pengaduan. Wow, keren sekali tugas dan tanggung jawabnya ya Mbak Dwi ya. Nah, oke, bagi Sobat JKN yang memiliki kendala pelayanan kesehatan maupun menemukan kecurangan-kecurangan di fasilitas kesehatan, Sobat JKN tidak perlu ragu untuk langsung melaporkan kepada petugas BPJS 1. Pertanyaan selanjutnya, apa saja keluhan yang sering dilaporkan oleh peserta Mbak Dwi? Bagaimana juga cara mengatasi keluhan tersebut? Wah, kalau terkait pengaduan banyak ya Mbak Melin ya. Oke. Iya, berkaitan dengan iuran ada, kemudian denda pelayanan ada, kemudian data kepesertaan ada, pengurusan administrasi misalkan bagaimana cara mendaftar untuk peserta PPPU atau peserta mandiri bagaimana caranya, kemudian akses pelayanan di rumah sakit juga ada. Nah, namun yang perlu kita lakukan bahwa memang BPJS 1 ini harus memiliki produk knowledge ya Mbak Melin. Jadi memang kita harus paham betul terkait regulasi-regulasi yang memang ada. Karena peserta ini kan mengadu karena tidak paham ya. Jadi kita wajib memberikan pemahaman atau menjelaskan sesuai dengan regulasi yang memang berlaku. Dan ketika memang kita melakukan penyelesaian pengaduan ini harus sesuai dengan SLA. SLA itu Service Level Agreement. Jadi tidak boleh melebihi dari ketentuan SLA itu karena nantinya bisa mengganggu pelayanan peserta seperti itu. Nah, tips and triknya, jadi ketika memang ada pasien yang komplain, kita harus tetap tenang nih. Jadi kalau misalkan pasiennya ini marah-marah, kita tetap tenang, tetap slow down seperti itu, jangan terpancing karena memang kita harus tetap mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari peserta itu. Jika peserta membutuhkan bantuan kapan saja, di manakah peserta dapat menemukan kontak person petugas BPJS 1, Mbak Dwi? Kontak person petugas BPJS 1 ini sebenarnya bisa dilihat Mbak Melin di poster yang memang sudah terpasang di masing-masing fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Nah, poster ini terpasang di titik-titik yang memang bisa diakses oleh khalayak atau peserta JKN, seperti di loket pendaftaran, kemudian area tunggu poli, area tunggu farmasi, di area penunjang seperti lab, radiologi, bahkan rawat inap seperti itu. Karena memang BPJS 1 saat ini kan memang mobile ya, karena memang dengan jumlah Vaskes yang kerjasama dengan jumlah petugas BPJS 1 memang belum merata, belum banyak juga, sehingga teman-teman ini memang masih mobile. Nah ini tapi tidak menjadi kendala juga karena peserta ini bisa menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan bisa melalui WhatsApp atau SMS atau telepon sesuai dengan nomor yang ada di poster. Setiap fasilitas kesehatan wajib memasang poster petugas BPJS 1 ya Mbak? Iya. Apakah petugas BPJS 1 dapat ditemui di seluruh rumah sakit atau FKTP di Surabaya?
BPJS 1 ditempatkan di semua fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, tapi memang tidak onset ya, karena memang BPJS 1 ini satu petugas bisa menghandle 5-7 rumah sakit seperti itu. Artinya mereka mobile dari Vaskes ke Vaskes gitu, Mbak Dwi. Berapa FKRTL dan FKTP yang saat ini terdapat petugas BPJS 1? Kalau untuk petugas BPJS 1 ini memang difokuskan untuk di FKRTL. Nah, begitu. untuk kantor cabang Surabaya sendiri memiliki 60 FKRTL yang bekerja sama dengan jumlah 11 BPJS 1. Lumayan banyak ya Mbak Dwi ya? Ya. Bagaimana pembagian jadwal petugas BPJS 1 untuk melakukan kunjungan ke FKRTL maupun FKTP? Dengan jumlah 60 Vaskes, memang saat ini masing-masing BPJS 1 masih menghandle seperti yang saya jelaskan tadi 5-7 rumah sakit atau klinik utama, sehingga memang jadwalnya ini minimal 1 kali seminggu untuk berkunjung di rumah sakit tersebut. Nah, meskipun tidak bertatap muka langsung dengan petugas kami, peserta itu tetap bisa menyampaikan permintaan informasi ataupun pengaduan sesuai dengan nomor yang sudah dipasang. Seperti itu. Oke, jadi Sobat JKN bisa melakukan pengaduan melalui WhatsApp maupun telepon kepada petugas BPJS 1. Nah, ini terakhir Mbak Dwi, harapan apa yang dapat disampaikan ke peserta mengenai BPJS 1? Oke. Nah, apabila masyarakat atau peserta JKN ini memiliki keluhan mengenai JKN maupun kendala pelayanan di Vaskes, bisa langsung disampaikan ke petugas BPJS 1 melalui kontak person yang memang sudah ada di poster. Sehingga peserta ini sudah nggak perlu jauh-jauh misal ke kantor cabang atau mungkin memviralkan ke media sosial. Itu nggak perlu Mbak Melin. Soalnya kan zaman ya Mbak Dwi. Nggak zaman, karena kan memang saat ini aplikasi Mobile JKN pun juga sudah mengakomodir ada menu pengaduan peserta. Jadi kalau ada keluhan bisa langsung disampaikan di Mobile JKN itu, atau mungkin bisa langsung melalui WhatsApp, telepon atau SMS ke petugas kami. Seperti itu.